Pak. Iya, silakan masuk. Sesistu Pak. Swastiastu, gue berbanyak niki nggih. Menapi niki nggih. Ya silakan duduk mungkin duduk nggih. Begini Pak, jadi kedatangan saya ke sini dan teman-teman untuk menyampaikan keluhan saya dan keluhan teman-teman saya Pak. Keluhan apa niki nggih? Keluhan saya tahu nggih. Ini keluhan saya Pak, mohon dibaca nih. Jangan baca temen nggih. Nggih, Tunggu sebentar nggih. Nah, dari keluhan yang kalian sampaikan niki nggih di surat niki nggih. Semua niki punya keluhan nggih, berempat niki nggih. Nggih Pak. Untuk siapa nanti coba Arya kenapa keluhan niki? Keluhan saya di THR kok Pak. THR karena 1 tahun saya belum mendapatkan THR Pak. Kata nggih. Nggih. Ya, untuk mungkin usaha Reva niki napi? Kita nih Pak, untuk masalah cuti nikah kan jangan pun mengajukan cuti. Nggih. Dan nikah dikasih kan jangan maunya cuti untuk karena istri saya lagi hamil gitu. Nggih, nggih. Makanya dia minta cuti. Oh, cuti nggih, nggih. Terus untuk Kevin napi niki? Untuk saya pribadi Pak, karena posisi saya driver, ini jam kerja Pak. Saya itu kerjanya jam 3 pagi Pak. Terus biasanya pulang jam 12 siang. Tapi akhir-akhir ini disuruh lembur terus Pak. Dan uang lemburnya nggak dikasih. Kalau untuk akal bagaimana kan? Saya juga sama si Reva untuk cuti. Tahun ini saya mau ambil cuti buat mudik lebaran, tapi tidak disetujui. Nggih. Nggih, teman-teman yang nggih, yang selaku direktur PT Asmara Jaya nggih. Sebenarnya dari keluhan Anda berempat niki, perusahaan kami niki sudah menjalankan aturan sesuai SOP nggih untuk THR, niki sudah yang usulkan untuk pegawai-pegawai semua supaya mendapatkan THR. Untuk cuti apalagi niki kan untuk cuti kan niki sifatnya agak sulit nggih untuk cuti nggih, apalagi misalnya sekarang masalah alasannya Arta untuk cuti karena lebaran kan. Kalau semua cuti misalnya siapa yang akan bekerja kan Kintan? Misalnya Arya memang untuk cuti istri hamil kan bisa untuk istri diam di rumah dulu atau bagaimana kan Kintan? Sama untuk Kevin untuk jam kerja. Sebenarnya jam kerja kan sudah sesuai dengan SOP Kevin nggih. Untuk jam kerja berapa 8 jam kerja, mungkin ada kerjaan tambahan yang Kevin ambil mungkin belum selesai Kintan kan? Maka Nika akan menjadi tambahan kerja, maka jam kerjanya Kevin semakin bertambah. Mungkin begitu menurut Yang nggih. Dari apa masalah yang kalian sampaikan Nika, apakah kalian kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan? Nika kurang puas? Iya, saya kurang puas Pak dengan apa yang bilang Bapak tadi, berbeda dengan pekerjaan di lapangan Pak. Oke, jika kalian berempat niki kurang puas dengan apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian inginkan sekarang? Kami mengusulkan adanya konsiliasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Pak. Oh, tentang untuk jadinya kita mencari jalan konsiliasi Oke, kalau begitu permintaan Anda berempat yang sependapat sepakat supaya kita sama-sama enak kan yang sebagai direktur, kalian sebagai pegawai saya kan Kintan Pak. Ya. Nah, untuk nikah mantan berarti nggak ada keluhan lagi ya? Tidak, itu aja ya? Itu aja keluhan saya dan teman-teman. Berarti nanti kan saya sampaikan kapan nikah ketemu dengan konsiliator nikah nak Sukses semua Pak. Pamit Pak. Sama-sama. Iya Pak, pamit. Ini Pak. Ya, silakan masuk. Permisi Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Apakah ada yang saya bantu? Niki Pak untuk hari ini yang meriki yang selaku direktur PT Asmara Jaya ingin menunjuk Bapak sebagai konsiliator untuk menyelesaikan masalah yang tentang Konflik apa yang ada di perusahaan Anda? Ini konfliknya Pak. Mohon dibaca ya Pak.
Baik, saya paham atas permasalahannya ada di perusahaan Anda. Saya bersedia menjadi konsiliator di perusahaan Anda. Konsiliasi ini akan dilakukan besok. Apakah Anda sepakat? Sepakat Pak. Apakah Anda sepakat? Ya, jika dari Arya sepakat, dia juga sepakat. Konsiliasi akan dilakukan besok pagi. Oke, berarti kami sepakat ya untuk besok pagi melakukan penyelesaian ya. Ya, jika tidak ada yang disampaikan lagi nih Arya ya. Mari Jin yang pamit nggak Pak nih? Semua Kami Pak semua nih atas bantuannya. Baiklah, Saudara Arya dan Saudara Yoga. Iya. Konsiliasi hari ini akan saya mulai. Baik, Pak. Dari tuntutan yang diberikan kepada PT Asmara Jaya, di sini Arya sebagai selaku pegawai PT Asmara Jaya Iya. memberikan beberapa tuntutan kepada pihak perusahaan seperti hak untuk mendapatkan cuti libur, kemudian hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya, dan hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai dengan jam kerja yang standar. Baiklah, Saudara Arya, tolong berikan keterangan atas tuntutan tersebut. Jadi begini Pak, di sini saya mewakili dari teman-teman saya bahwa hak-hak saya dan teman-teman saya tidak dipenuhi oleh PT Asmara Jaya. Seperti hak untuk cuti libur, dan yang kedua mendapatkan tunjangan hari raya, dan yang ketiga jam kerja yang tidak memenuhi jam standar. Seperti teman saya yang bekerja lebih dari 12 jam, tetapi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan jam kerjanya. Begitu Pak. Baik, saya paham dengan konflik yang terjadi di perusahaan kalian. Sekarang saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Yoga sebagai Direktur PT Asmara Jaya. Bagaimana Bapak menjelaskan tentang hak-hak yang dituntut oleh karyawan kepada perusahaan Bapak? Silakan. Lalu dari Tiangge yang sebagai Direktur PT Asmara Jaya, dari apa yang disampaikan Arya tadi, bahwa untuk permasalahan yang dijabarkan tadi, pertama mengenai cuti nih Kang ya. Cuti itu karena perusahaan kami sedang mengerjakan target Pak, kan. Terus untuk beberapa hal cuti yang lain seperti cuti istrinya hamil, apalagi sekarang ada Hari Raya Idul Fitri Pak, kan Nika jadi suatu kesenjangan gitu. Kalau semua cuti pegawainya, siapa yang akan bekerja kan gitu. Itu yang masalah pertama. Yang kedua untuk tunjangan hari raya Pak, kami di perusahaan kami sudah mengatur sedemikian rupa agar pegawai semua mendapatkan THR secara merata. Tiang kurang tahu mengenai hal ini, kenapa bisa ada salah satu pegawai tidak mendapatkan THR. Nah itu kan Tiang cari masalahnya di mana. Untuk yang ketiga, masalah jam kerja. Jika sebenarnya jam kerja sudah diatur juga dalam SOP kerja kinerjanya pegawai, bahwa pegawai Nika bekerja selama 8 jam. Mungkin dari pegawai tersebut yang menyampaikan masalah tadi, dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia menunda pekerjaannya, maka itulah terjadilah sebuah jam kerja yang bertambah. Itu kan tidak mungkin saya mau memberikan dia uang tambahan lembur, karena dia bukan lembur sistemnya kan. Karena dia menunda pekerjaannya dia, maka itulah jadinya dia merasa jam kerja ditambah. Mungkin begitu menurut saya, tapi dari sekian masalah yang disampaikan tadi, saya akan memahami semua permasalahan itu dan akan mencari solusinya Pak. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari kalian berdua. Saya mempunyai satu saksi ahli di bidang hukum perindustrian. Tolong Saudara Hermawan maju ke depan. Silakan duduk. Baik. Bapak Hermawan, saya akan mendengar pendapat dari Bapak sebagai ahli di bidang hukum perindustrian. Bagaimana pendapat Bapak Hermawan terhadap masalah yang terjadi di PT Asmara Jaya? Baik, saya akan memberikan pendapat saya sebagai ahli hukum di bidang perindustrian. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatakan tentang ketentuan cuti yang meliputi cuti bersama, cuti hamil, cuti besar, cuti sakit, dan cuti penting.
Pasal 79 mengatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja sama selama 12 bulan secara terus-menerus. Lama cuti tahunan minimal 12 kali. Dan yang kedua, pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini diatur dalam dua sistem. Yang pertama, 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Yang kedua, 8 jam dalam satu hari untuk 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Pada kedua sistem kerja yang bekerja tersebut diberikan atas jam kerja dalam satu minggu. Apabila jam bekerja melebihi batas yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut, maka dianggap sebagai kerja lembur dan harus diberikan upah lembur. Yang ketiga, tentang tunjangan hari raya Permenkes 2016 mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Hermawan. Jadi, dalam undang-undang saja perusahaan mewajibkan memberikan cuti 1 hari dalam 1 bulan untuk karyawan yang sudah bekerja selama 1 bulan secara terus-menerus di perusahaan tersebut. Dan tunjangan hari raya wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan besarnya tunjangan hari raya adalah gaji pokok selama 1 bulan penuh. Dan yang ketiga, jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 8 jam per hari, dan jika karyawan tersebut bekerja melebihi jam standar tersebut, maka perusahaan wajib memberikan gaji lembur kepada karyawan. Baik, setelah Bapak Yoga sebagai Direktur PT Asamara Jaya mendengar penjelasan dari Bapak Hermawan sebagai ahli hukum di bidang perindustrian, bagaimana keputusan Bapak sebagai Direktur untuk masalah ini? Coba jelaskan. Baik untuk yang dari penjelasan Bapak Hermawan sebagai ahli hukum di bidang perindustrian, dia juga mengetahui betul tentang undang-undang nikah. Saya juga mempelajari hal itu. Mengenai permasalahan pertama, yaitu cuti, saya akan mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ditentukan, yaitu banyaknya 1 hari cuti dalam 1 bulan untuk pegawai yang sudah ditentukan. Selanjutnya selama 1 bulan secara terus-menerus. Dan yang kedua, masalah THR atau tunjangan hari raya. Saya akan memberikan tunjangan hari raya, akan tetapi yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan mencari tahu bagaimana permasalahan itu bisa terjadi sehingga pegawai saya tidak mendapatkan THR. Dan nanti saya akan memberikan surat peringatan terhadap pihak yang bersalah, siapapun itu yang melakukan tindakan tidak berwenang tidak memberikan THR kepada bawahan saya. Yang ketiga, permasalahan jam kerja Jam kerja juga akan saya tentukan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku dan memberikan hak-hak intensif terhadap jam kerja yang melebihi standar. Baik, bagaimana Saudara Arya sebagai perwakilan dari PT Asamara Jaya terhadap keputusan yang sudah diberikan oleh Direktur? Baik, saya terima. Baik, saya rasa permasalahan perusahaan kalian sudah selesai. Saya anggap konsiliasi hari ini berhasil. Dari keputusan yang didapat, pertama, perusahaan akan memberikan cuti hari libur kepada karyawannya. Dari keputusan yang didapat, yang kedua, perusahaan akan memberikan tunjangan hari raya yang besarnya sebesar 1 bulan gaji pokok. Dan yang ketiga, perusahaan akan memberikan jam kerja standar pada karyawan PT Mekar Jaya. Apakah Saudara Arya sepakat? Sangat sepakat, Pak. Bapak Yoga sebagai Direktur Iya, sepakat? yang sepakat.
Dan konsiliasi hari ini saya anggap selesai tanpa masalah apapun. Jika dalam surat pernyataan ini ditandatangani oleh 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai konsiliator, Anda sebagai tuntut dan Anda sebagai penuntut, serta Anda sebagai ahli saksi ahli dalam bidang hukum perindustrian. Oke, saya akan tanda tangani. Baik, konsiliasi saya akan selesai. Selanjutnya, tolong perusahaan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam konsiliasi ini, dan pihak karyawan juga menjalankan kewajibannya. Baik, terima kasih. Ya, ayo kemantan. Berarti kalau sudah tidak ada permasalahan, kami izin menyatakan orang. Ya. Terima kasih. Siap, Pak. Ada yang Iya.